Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kali ini kita akan kembali deh bacain komentar-komentar lucu di kolom komentar video saya. Jadi orang-orang ini ngakunya merasa sok pintar, padahal sebenarnya tidak guys. Nah, kita bisa ketahui dari komentarnya. Coba dengarkan ya. Kita perhatikan lagi komentar dari orang yang sama sebelumnya, yaitu Seana Ngelu Haryono 2257. Apa yang dia bilang ya? Coba dengarkan ya. Ini kita akan jawab guys. Jadi saya tuh termasuk tuan rumah yang baik. Saya bukan hanya menjawab komentar di kolom komentar video saya, tapi juga saya buatkan videonya bahkan. Jadi kalau mereka kurang jelas berupa teks, saya akan buatkan videonya. Kurang apa coba? Betapa saya menghargai tamu-tamu yang komentar di kolom komentar video saya guys, yang masuk walaupun tidak diundang ke dalam channel saya guys. Kita akan jawab ya, dan kita akan coba terus kalau ada waktu kita akan luangkan waktu untuk menjawab, dan bukan hanya lewat komentar teks tapi juga video. Jadi dia bilang begini, buat apa di surga kok kenta-kentu sana sini bro? Maksudnya itu adalah berhubungan seks sana sini ya. Jadi istilah dia tuh untuk berhubungan seks sana sini itu adalah kenta-kentu. Dan kalau dia bilang itu berarti kan seakan-akan itu buruk. Karena kan bebas sekali gitu, bisa berhubungan seks sana sini gitu kan. Padahal ya, kalau Anda belum tahu ya, kita tuh berhubungan seks tuh halal karena kita tuh nikah. Kalau di dunia saja kita dinikahkan oleh penghulu itu sah, apalagi nanti di surga yang nikah kita itu adalah langsung malaikat dan Tuhan itu sendiri. Apa nggak bisa? Manusia saja menikahkan kita itu sah, apalagi langsung Tuhan atau malaikatnya yang menikahkan kita, iya lebih sah lagi. Itu poinnya guys. Jadi nggak ada itu maksiat di surga, nggak ada. Semuanya halal karena dalam ada proses nikahnya guys. Buat punya anak ya, guys ya. Nggak semua orang itu berhubungan seksual itu untuk punya anak, nggak semuanya. Coba deh, mungkin dia nih kurang pik nih ya. Coba dia tanya itu kepada orang-orang yang memakai pil KB, orang-orang yang jadi peserta keluarga berencana, atau orang-orang yang nikah tapi belum pengen punya anak. Nah, dia ujung-ujungnya akan memakai KB lagi, atau juga ada yang pakai cara yang alami. Nah, itu nggak mungkin saya sampaikan di sini, kan itu adalah ya berhubungan dengan hal yang dari orang dewasa. Saya nggak mungkin sampaikan di sini kan. Anda tahu lah cara alami itu seperti apa. Kalau Anda nggak pengen punya anak, Anda mesti gimana ketika Anda berhubungan dengan istri atau suami Anda tahu lah gimana caranya kan. Selain memakai PKB. Nah, Anda tanyakan itu si Seana Ngelu Haryono 2257, tanyakan pada mereka yang seperti itu gitu, biar Anda paham bahwa nggak semua orang itu berhubungan seksual itu untuk bikin anak. Atau tanyakan deh kepada para pria hidung belang yang jajan ke tempat-tempat pelacuran. Apakah mereka tuh melakukan hubungan itu untuk punya anak? Tidak. Mereka hanya mau melakukannya untuk kesenangan sesaat, kenikmatan sesaat. Jadi kita tidak membenarkan yang haram gitu ya, itu haram. Kita membenarkan hubungan yang halal dengan pasangan istri kita atau suami kita yang sah. Nah, intinya adalah untuk kenikmatan. Kenikmatan, jadi nggak melulu soal anak, enggak. Kalau orang niatnya punya anak, banyak cara hal, nggak mesti menikah. Misalnya mengangkat anak, ya, saya pengen punya anak nih, tapi saya bisa melalui cara lain, nggak mesti nikah. Saya adopsi anak, saya angkat anak dari panti asuhan misalnya. Saya punya anak juga, meskipun bukan anak kandung. Atau saya pakai cara lain, misalnya cara-cara yang kayak titip sperma misalnya. Saya nggak mesti berhubungan dengan orang itu, nggak mesti nikah, tapi saya bisa titip saja gitu. Pinjam dong raganya, pinjam dong rahimnya. Saya nggak perlu nikahin dia. Misalnya kontra atau ya lisan gitu kan. Bayar dia misalnya. Saya bayar kamu 10 juta ya, tapi kamu tolong lahirkan anak saya. Kita nggak perlu nikah. Bisa kalau sama-sama sepakat. Jadi bukan berhubungan seks itu tujuannya semata-mata bikin anak, enggak gitu. Bukan semata-mata bukan buat untuk anak. Jadi orang ini
apa guys ya, sangat dangkal pemikirannya. Dia harus banyak belajar lagi. Lalu kita sambung lagi ya, dia bilang kayak kehidupan masih manusia dagingnya bro. Ya iya, nanti saya jelaskan ya. Bukannya udah jadi roh ya bro. Kok roh punya jenis kelamin? Gak salah bro. Ini saya terangkan ya. Jadi kita memang ada ayat yang bunyinya bahwa kita hidup nanti itu di surga itu seperti roh, hanya memuji Tuhan. Ada ayat begitu memang. Jadi mungkin dia memakai dalil dari kitab dia. Oke, nggak salah. Ada dalilnya. Tapi kita harus pahami dulu dalil itu. Jadi di situ dikatakan bahwa hidup seperti malaikat. Ya, hidup seperti malaikat, seperti roh hidupnya, hanya memuji. Artinya kan seperti, bukan begitu, bukan persis begitu, seperti. Saya hidup seperti orang miskin. Bukan berarti saya miskin, misalnya. Saya hidup seperti raja. Bukan berarti saya raja, tapi seperti. Jadi hidup seperti malaikat di surga, itu bukan berarti dia jadi malaikat. Tapi hidupnya seperti malaikat. Jadi apa yang malaikat lakukan, itu yang dilakukan dia. Itu loh poinnya, yang tidak dipahami oleh orang-orang ini. Hidup seperti malaikat bukan berarti Anda jadi malaikat. Tapi hidup Anda tuh seperti yang malaikat lakukan. Mereka ngapain? Anda begitu. Gitu loh. Saya hidup seperti tadi ya, saya hidup seperti raja, bukan berarti saya berubah jadi raja, enggak, saya tetap saya, tapi apa yang raja lakukan saya lakukan, gitu loh guys. Jadi itu poinnya. Jadi kita itu tetap daging, bukan berubah jadi roh, bukan, tetap daging, ya kan? Nah ini logikanya bagaimana? Jadi gini, ada pernah dengar nggak bahwa hubungan seksual itu adalah surganya dunia? Saya lupa persisnya, tapi itu hubungan seks guys. Ngomong tentang hubungan seks, itu adalah surganya dunia. Saking nikmatnya hubungan itu dikatakan surganya dunia. Bahkan orang rela bayar pelacur, simpanan. Jadi mohon maaf ya, laki-laki pria atau wanita simpanan mau membayar itu untuk mendapatkan kenikmatan itu. Ada juga orang cari cara halal dengan menikah. Dia mau nafkahi istrinya ya selama menikah, kan berarti kan dia tuh mengeluarkan usaha guys, dia tuh rugi biaya, tapi nggak apa-apa, dia ikhlas redo kan dapat nikmat guys. Jadi orang tuh demi nikmat itu, demi surga dunia tuh rela berbuat sesuai dengan apa yang diyakininya, yang dimampuinya, apa yang dia mau rela ditukarnya gitu dengan kenikmatan itu gitu. Anda bisa bayangkan nggak? Anda nggak punya jenis kelamin, ya? Anda nggak tahu nih Anda perempuan atau laki-laki. Bagaimana Anda bisa menikmati hubungan dengan pasangan Anda? Anda nggak tahu jenis kelamin Anda. Saya tahu jenis kelamin Anda. Jenis kelamin saya laki-laki, maka saya akan menikmati hubungan yang dengan wanita, karena saya tahu jenis kelamin saya laki-laki. Coba saya nggak tahu jenis kelamin saya laki-laki apa perempuan. Saya dengan siapa saya menikmati? Nggak tahu saya guys. Iya, saya ragu-ragu nih. Aduh, saya laki-laki apa perempuan ya? Nanti dengan perempuan, jangan-jangan saya perempuan. Masa perempuan sama perempuan? Orang yang nggak tahu jenis kelaminnya, dia tidak bisa menikmati hubungan yang senikmat orang yang tahu jenis kelaminnya. Saya yang laki-laki yang tahu saya jenis kelamin laki-laki, saya akan cari wanita. Saya tidak akan cari laki-laki kecuali saya tersesat. Bagi saudara kita yang perempuan, dia akan tahu untuk mencari nikmat, ya, bukan cuma hubungan seksual, tapi juga hubungan batin, disayangi, dikasihi, diperhatiin, itu dia akan cari laki-laki. Kalau dia perempuan, dia tahu jenis kelaminnya perempuan, dia akan cari laki-laki. Tidak akan dia cari wanita kecuali dia tersesat atau dia bingung sama jenis kelaminnya. Itu daripada orang-orang yang transgender, yang LGBT guys. Dia nggak tahu jenis kelaminnya, sehingga dia tuh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Apa sih itu yang Anda maksud? Kan tidak. Justru untuk menikmati itu, kita harus tahu jenis kelamin kita.
Kita harus punya kelamin bahkan. Anda bayangkan ya, dulu zaman Cina kuno atau zaman apa gitu, ketika ada pelayan raja ketahuan selingkuh, tidur dengan salah satu istri raja, itu apa yang dilakukan? Dihukum, dipotong kelaminnya guys, laki-laki itu, dipotong, biar dia tidak bisa berhubungan seksual lagi. Biasanya kan, itu sebutannya parakasim. Jadi, para pelayan raja itu, agar tidak mengganggu, agar tidak selingkuh atau tidur atau berhubungan dengan istri raja, ya mereka tuh semua pelayan raja laki-laki itu dikebiri istilahnya, dipotong anak kelaminnya. Biar mereka tidak bisa berhubungan, tidak punya rasa kepada wanita, karena anak kelaminnya sudah dipotong. Itu istilahnya dikebiri. Jadi dia tidak bisa menikmati rasa hubungan seksual, guys, nggak bisa, guys. Jadi bagaimana Anda bisa menikmati surga kalau Anda tidak tahu jenis kelamin Anda tidak punya kelamin, kalau Anda roh, bagaimana Anda menikmati dunia? Di dunia ini roh itu kan orang yang sudah mati. Ingat ya, orang yang masih hidup itu punya roh, tapi belum bisa dari jasadnya. Jasadnya masih hidup, dia hidup dalam jasad yang hidup. Dia bisa menikmati makan, minum, berhubungan seksual, banyak nikmat lain di dunia. Coba kalau jasadnya mati, roh keluar dari tubuh, apa dia menikmati? Gak bisa. Karena menikmati itu melalui indera di tubuh ini. Ada indera perasa di lidah, indera perasa di kulit, indera penglihatan, indera pendengaran, mau dengarkan lagu-lagu yang enak, menontonnya film-film yang bagus, main game, itu semuanya butuh indera penglihatan, pendengaran. Makan enak, minum enak, butuh indera perasa. Semuanya ada di daging, bukan di roh. Roh tidak bisa merasakan nikmat itu karena butuh daging. Makanya ada waktu profesor waktu itu meneliti bahwa dia kira itu rasa sakit itu ada di otak. Ketika tubuh merasakan sakit, misalnya tangan Anda terbakar, atau Anda terluka, rasa sakit itu rasanya di otak. Rupanya dia meneliti, dia salah. Dia menemukan bahwa rasa sakit itu adanya di saraf di bawah kulit. Lalu dia mengumumkan hasil penelitiannya, langsung dikomentari oleh 2 orang profesor muslim. Dia mengatakan apa yang Anda teliti itu sudah disampaikan hasilnya di Quran, bahwa rasa sakit itu adanya di bawah kulit. Apa bunyinya? Jadi ayatnya berbunyi bahwa penghuni neraka nanti ketika disiksa, mereka itu kulitnya terbakar kan, disiksa kan. Nanti ya mereka akan diganti dengan kulit baru. Nah itu sinyalemen bukti kalau bagi orang berpikir bahwa kenapa kok yang diganti kulitnya saja gitu? Kenapa kok nggak diganti semuanya? Kulitnya, paru-parunya, matanya. Yang diganti kulitnya saja. Kenapa? Yang dirusak kulitnya saja. Kenapa? Karena di kulit itulah terdapat rasa sakit. Karena rasa sakit itu ada di bawah kulit. Artinya cukup Anda mengganti kulitnya saja. Orang itu akan merasakan sakit. Makanya orang-orang yang dimatikan saraf di bawah kulit itu ya, yang suntik bius istilahnya, itu tidak merasakan sakit. Kalau ada sunat atau ada operasi, Anda tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena saraf di bawah kulit Anda itu dimatikan dengan cara dibius, dimatikan sementara. Sehingga Anda tidak merasakan sakit. Nah, penghuni neraka nanti itu saraf itu akan dikembalikan lagi. Karena saraf itu di bawah kulit, artinya kulitnya dikembalikan. Nah, makanya penghuni neraka itu untuk disiksa itu akan kembali mengalami rasa sakit yang sama karena kulitnya dikembalikan lagi. Nah itu orang yang menjelaskan, yang memberitahu sinyalemen itu. Nah orang pikir akan takjub. Oh, Quran kok tahu ya hal seperti ini? Orang aja kira sakit itu di otak, rupanya bukan di bawah kulit. Nah Quran tahu itu. Artinya Quran berasal dari Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita lah yang tahu tentang hal seperti itu. Nah akhirnya profesor yang tadi itu masuk Islam karena mengetahui bahwa ini nggak mungkin, kitab ini buatan manusia, nggak mungkin. Karena informasi ini adalah informasi yang tahu itu adalah pencipta. Dia yang tahu kita, dia yang menciptakan kulit kita ini, menciptakan saraf yang merasakan sakit di bawah kulit ini. Dia yang tahu. Artinya Quran ini adalah berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah begitu guys. Jadi sekali lagi guys ya, kalau katanya nggak salah kabro, ya nggak salah. Gak salah, makanya belajar.
roh tidak bisa merasakan nikmat. Karena nikmat itu butuh indera. Indera perasa, indera pelihat, indera pendengar, indera peraba. Itu butuh rasa. Anda pengen merasakan nikmat lembutnya bantal atau bulu hewan atau lembutnya suatu benda, Anda butuh indera perasa yang ada di kulit. Butuh fisik, guys, butuh daging. Gak bisa roh itu merasakan kenikmatan kalau udah ada dagingnya, gitu. Bagaimana roh mencicak makanan? Enggak, mencicak makanan butuh lidah untuk merasakan. Kalau tidak ada kelu, ada sariawan, tidak bisa Anda merasakan nikmat makanan minuman. Butuh lidah yang sehat. Mata Anda, mohon maaf ya, mata Anda sakit atau buta atau apa, Anda nggak bisa merasakan nikmat melihat. Telinga Anda tuli, Anda nggak bisa merasakan nikmat mendengar. Makanya semua itu butuh daging. Jadi nggak mungkin logikanya kita surga itu nanti berupa roh, nggak mungkin. Berarti kita nggak bisa nikmati surga dong. Nah, saya pernah sering buat video sebelumnya ya. Kita tuh kenapa orang tuh senang di dunia? Karena ada namanya nikmat dunia. Nikmat dunia itu dibutuhkan dirasakan dengan daging, bukan dengan roh. Ya. Indah perasa, indah pelihat, indah pendengar, indah peraba, indah perasa, semuanya butuh daging. Daging tubuh kita ini. Kalau rasa indah-indah sudah mati, kita nggak bisa lagi merasakan nikmat itu. Itu yang dicari di dunia. Tentunya kita ngomongnya halal lah. Kalau bisa Anda bayangkan nanti di surga kita berupa roh. Anda mau menikmati surga pakai apa? Gak ada dagingnya, guys. Pakai apa? Roh itu, orang yang sudah mati itu tinggal roh. Orang ya, kalau Anda meninggal, roh itu keluar dari tubuh Anda. Nah, coba deh, tanya orang-orang yang sudah meninggal. Masih bisa nggak dia makan enak? Nggak bisa. Dia hanya bisa nonton kita yang makan enak tiap hari. Ya, roh orang tua Anda, roh orang-orang yang teman-teman Anda yang sudah meninggal, itu nggak bisa merasakan kenikmatan yang Anda rasakan sekarang ini. Ketika Anda makan, minum, berhubungan berkasih sayang dengan pasangan Anda, mereka hanya bisa nonton. Mereka nggak bisa menikmatinya, karena mereka tinggal roh, nggak ada daging, nggak ada jasad, nggak ada tubuh. Makanya orang tuh takut mati. Karena ketika mati, mereka tidak lagi merasakan nikmatnya dunia. Karena sudah terpisah antara daging, jasad dengan rohnya. Roh tidak bisa menikmati kenikmatan dunia. Yang bisa menikmati itu adalah roh yang masih lekat hidup dengan daging atau jasadnya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi, Anda belajar lah saran saya gitu. Jadi Anda tuh nggak seperti ini komentarnya gitu. Sudahlah nggak punya akhlak. Ya, dan terbukti pun Anda tidak punya memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal ini. Makanya saran saya belajarlah kepada orang yang benar gitu, ya kan? Belajarlah, jangan seperti ini. Ini akan merugikan Anda. Karena lebih baik kita tahu daripada kita tuh nggak tahu atau nggak mau tahu. Itu akan membuat kita tuh adalah menjadi orang-orang yang merugi baik dunia maupun akhirat. Oke, mudah-mudahan ini edukasi ini berguna untuk Anda yang nonton ya, untuk kita semua ya. Dan semoga Allah berikan kita terus hidayahnya sehingga kita terus mencari ilmu. Ya, saya sampai sekarang masih mencari ilmu, guys. Saya tidak pernah puas dengan ilmu yang saya miliki. Meskipun ilmu saya tuh masih sedikit ya, saya pengen cari lagi. Saya ingin punya banyak ilmu dan saya terus belajar, dan semoga kita semua juga terus belajar. Jadi ya termasuk orang ini lah ya harusnya rajin belajar gitu agar dia tidak merugi baik dunia maupun akhirat. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.